Kata Haikal Hasan, Israel itu Islam. Tidak ada salah paham. Betul. Tahun 135 sebelum Masehi, Saya bilang nggak perlu. 135 Masehi, Kamu jauh nama banget. Palestina diubah oleh Kaisar Hadrian Romawi. Itu 153. Tanggung. 135 Masehi. Tanggung. Kaisar Hadrian itu Kaisar Romawi. Tanggung. Yang Jangan mengubah 153. Yudea- Jangan 153. Yudea Tanggung. menjadi Haikal, Bapak Haikal. Israel itu Islam. Ya. Nah, saya mau bertanya, yang Islam pertama di kronologinya Israel itu siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bersujud kepada Allah. Mau Al-Qur'annya pas surat An-Naml, mau Injilnya Joshua 5 ayat 18. Injil kok Yosua? Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menguliti gitu ya satu persatu pernyataan daripada Babe Haikal Hasan. Ya, ini orang setinggi ini loh ya. Orang Babe Haikal ini kan cukup terkenal ya gitu ya. Tapi pola pikirnya itu loh. Jadi nak paham tentang sejarah, nak paham juga tentang Alkitab. Tapi bunyinya itu waduh. Ya, ini mereka sedang berdebat ya dengan Ibu Monik ya di Fakta Israel, di mana teman-teman sekalian dia mengakui bahwa Israel itu adalah Islam semua katanya, gitu ya. Dan tentang tanah Palestina ini juga yang mereka sedang bahas karena katanya itu milik Islam, padahal Islam belum ada di tanah Palestina pada waktu itu. Nah, teman-teman sekalian, kita akan bahas hal ini. Kita dengarkan dulu ya percakapan mereka berikut ini. Kata Haikal Hasan, Israel itu Islam. Bicara soal Monik, kita tahu siapa kamu. Ayo dong, ditanya dong, jawab Ya, dong, kita Babe. tahu siapa Saya kamu. mau jelasin Ditanya tentang jawab dong. peta Palestina yang ada di Alkitab, boleh nggak? Nggak usah. Saya mau jelasin. Nggak akan benar penjelasan kamu. Supaya tidak ada salah paham. Betul. Tahun 135 sebelum Masehi. Saya bilang nggak perlu. 135 Masehi. Kamu jauh nama banget. Palestina diubah oleh Kaisar Hadrian Romawi. Itu 153. Tanggung. 135 Masehi. Kaisar Hadrian itu Kaisar Romawi. Tanggung. Yang Jangan mengubah 153. Yudea- Jangan 153. Yudea Tanggung. menjadi Palestina. Nih dengerin ya. Kalau cuma taunya separuh ya kayak begini. Coba cek Tahun 6. Hadrian Kaisar Romawi. Itu Kaisar Hadrian tanggal tahun berapa? Tahun berapa? 153. 135 Masehi. Oke, Masehi ya. Iya. Tahun 6, bayangkan tahun 6. Saya bisa cerita tahun 6. Dia cuma 153. Masehi. Gini, iya, tahun 6 Masehi. Di tahun 6. Tahun Bangsa 6 Palestina, kenapa? tahun 6. Herodes sudah mengakui adanya Palestina. Ini tahun 153. Herodes itu Iya. nama Raja Iya. Yudea. Iya. Yudea Yudea adalah mengakui nama Palestina, bayangin. Mengakui sebelum Palestina, bayangin coba. Hadrian mengubah Iya. menjadi Kalau Nah, di masa Raja Herodes belum muncul tuh nama Palestina. Raja Herodes Agung hidup 73 sampai 4 sebelum Masehi. Jadi siapa Herodes versi Haikal? Palestina sekarang merujuk pada orang Arab, sedangkan di Yudea masa Herodes dihuni orang Yahudi. Yesus lahir di masa Raja Herodes. kalau tanggung-tanggung bicaranya ya kayak begini. Kita mesti cerdasnya tuh sampai dalam cerdasnya. Kalau cuma 153, Hadrian lagi. Come on. 135. Apalagi 153. 135. Cuma 153. Tahun 6 saya bisa cerita. 135. Ya. Iya. 930 sebelum Masehi. Ini orang masih Masehi ya. Saya 930 ya. 930 sebelum Masehi. Ketika Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman ini wafat, itu udah ada kerajaan Israel loh ya. Udah ada, karena kerajaan Israel adalah kerajaan yang muslim. Betul. Kerajaan Islam. Kerajaan muslim. Iya. Demi Allah yang memegang jiwa ini, Israel adalah muslim. Wa isqala Musa liqaumi ya qaumi lima tuzunani wa qad ta'lamun anni Rasulullah. Coba lihat.
Saudara-saudara muslim, coba dengarkan lagi. Apa yang kata Nabi Isa? Ini kerajaan Israel ya. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum. Hai bani Israel, aku rasul buat kalian. Musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Takbir. Ngeri sekali teman-teman sekalian ya perdebatan mereka itu ya tentang Palestina. Dan teman-teman sekalian, Babi Haikal ini ngotot-ngototan bahwa tanah Palestina adalah milik Islam gitu. Bahkan Raja Herodes sudah mengakui keadaan Palestina. Padahal di zaman Herodes itu belum ada nama Palestina. Ya, jadi tanah Palestina di zaman Herodes itu masih bernama Yudea. Setelah orang-orang Yahudi di zaman Yosua pasal 10, 11, 12 sampai 14 berhasil merebut tanah Kanaan, karena Palestina ini sebelum diubah namanya itu tanah Kanaan. Lalu orang-orang Yahudi masuk itu termasuk jadi tanah Yudea. Dan di situ belum ada Islam, kawan-kawan. Aduh, coba bayangkan ya, orang yang ya bisa dikatakan panutan ya. Tadi itu mereka teriak itu takbir, mereka bahagia dengan pernyataan Babi Haikal dan mengklaim bahwa Palestina ya di zaman itu ya milik kerajaan Islam. Padahal ini sangat keliru sekali teman-teman sekalian. Yang mengubah ya seperti katakan oleh Ibu Monik tadi, yang merubah nama Yudea itu adalah Kaisar Hadrian ya di tahun 130 Masehi itu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini Babi Haikal ini buta sejarah menurut saya ya. Minta maaf kalau saya harus mengatakan demikian, karena dia tidak tahu Palestina ini saja, pasti dia tidak tahu nih bahwa sebelum jadi nama Palestina itu tanah itu bernama Yudea, dan sebelum menjadi Yudea itu disebut dengan tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan ini adalah tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya, yaitu Ishak dan Yakub. Yakub punya anak. Yang paling terakhir yang terkenal adalah Yusuf, di mana Yusuf itu dijual ke Mesir. Dari Mesirlah mereka berkembang di sana. Setelah Yusuf meninggal, orang Israel diperbudak oleh Firaun. Lalu diutuslah Musa, teman-teman sekalian, untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Dan Musa menuntun bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu ya. Dan Musa tidak berhasil masuk, tetapi Yosua lah dan Kaleb berhasil membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Lalu pembagian itu di Yosua pasal 14, lalu tanah itu ya disebut sebagai tanah Yudea. Lalu Kaisar Hadrian ya setelah menaklukkan ya Yudea ini, dia ganti nama menjadi Palestina, dan itu nama sampai pada hari ini. Jadi itu sudah di luar orang-orang Yahudi ya. Nah teman-teman sekalian, mungkin secara seperti ini tidak diketahui oleh Babi Haikal ya. Nah kita teruskan teman-teman sekalian, karena banyak sekali yang lucu-lucu dari pernyataannya. Berikut videonya. Coba lihat, Israel itu Islam, betul? Oke, Israel itu Islam ya. Kalau Israel itu Islam, kok Pak Haikal nggak dukung negara Israel ya? Itu Islam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sejak kapan itu orang Islam ada? Buka surat Al-Hajj ayat 78. Al-Hajj 78 bilang apa? Millati abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim, dan dia telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Oke, itu tahun berapa? 1978 sebelum Masehi. Kalau cuma 153, kecil, tau nggak? Babe. Kabur. Ya, cabut. Jangan kabur. Nggak level, betul. Bukan soal level, nggak level gitu loh. Iya. Kabur dari mana? Enggak, jawab dulu Nggak pertanyaannya. level. Jawab dulu dong pertanyaannya. Babe. Iya. Santai, Be, santai. Babe bilang Israel itu Islam. Iya dong. Itu dari sejarah Israel itu, yang Islam itu dari pertamanya siapa jadinya? Hei, teman-teman, dengar, nih nanya, ini lucu, pertanyaannya lucu. Yang kalian semua tahu dia nanya, coba lucu banget. Ulangi, dengerin. Kan tadi katanya Bapak Haikal
Israel itu Islam. Ya. Nah, saya mau bertanya, yang Islam pertama di kronologinya Israel itu siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bersujud kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian perhatikan ya. Ibu Monik menanyakan kepada Habib Haikal, ya, siapa Islam pertama kalau begituan? Karena di zaman itu belum muncul Islam. Yang ada ya adalah agama Yudaisme. Ya, bahkan kalau kita bicara masalah kekristenan, lebih dulu kekristenan daripada Islam. Tapi dia katakan Islam yang pertama adalah Nabi Sulaiman dan juga Daud. Ya Tuhan, aduh, memang kacau. Inilah orang kalau suka cocomologi, teman-teman sekalian, memaksakan agamanya ada di zaman purbakala, di zaman Abraham, memaksakan itu, teman-teman sekalian. Padahal di sana belum muncul Islam. Babe Haikal, agamamu muncul itu setelah nabimu yaitu Muhammad mendirikan Islam di mana? Ya, di Arab Saudi gitu ya, yang sesuai dengan iman kalian. Ya. Jadi Islam di zaman itu belum ada. Jadi jangan mimpi. Ini, waduh, cocokmologi. Ini seorang dosen kalau nggak salah ini Babe Haikal ini, tapi kok seperti begini ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan dulu. Ada yang lebih lucu lagi ya. Mau Al-Qur'annya surat An-Naml, mau Injilnya Yosua 5 ayat 18. Injil kok Yosua? Nabi Kitab Yosua 5 hanya ada sampai ayat 15. Nggak ada ayat 18 seperti kata Haikal. Yang tahu dong. Daud Ya. atau Yosua nih? Nabi Daud Islam, Nabi Joshua itu Islam, itu Nabi Yusha bin Nun. Daud hidup 200 tahun setelah Yosua. Kok Yosua tulis tentang Daud ya? Yosua yang membagi tanah perjanjian untuk 12 suku Israel. Kalau Yosua Islam, berarti Islam akui tanah perjanjian. Belajar sejarah ya adik-adik mahasiswa. Tanpa rujukan sejarah yang benar, maka kita akan asbun. Salam damai dari Fakta Israel. Ya, teman-teman sekalian, yang paling lucu terakhir adalah menganggap kitab Yosua sebagai Injil. Inilah botol. Botol ya, tahu enggak? Saya ulangi, botol. Sejak kapan kitab Yosua yang adalah kitab Taurat ya dijadikan sebagai Injil? Ya, makanya ya, jangan asbun, asal bunyi. Ya. Jadi tadi takbir, 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 Allahu Akbar ya, mereka bahagia dengan ya pelajaran yang disampaikan oleh Babe Haikal tadi, teman-teman sekalian. Ini lucu. Tidak mengerti gitu loh. Nah, kemudian dia katakan tadi bukti bahwa ada Islam ya itu di dalam zaman itu gitu ya. Udah zaman-zaman sebelum Muhammad ada itu sudah ada Islam. Dikutipnya Yosua 1 Yosua 5 ayat yang ke-18. Sementara Yosua ya pasal 5 itu tidak sampai 18, hanya sampai 15. Lalu apa yang kita mau baca di situ Babe Haikal? Jadi asbun, sekali lagi asbun. Teman-teman sekalian, ya, untuk umat muslim ya, Alkitab itu terdiri di dalamnya itu ada kitab Taurat yaitu kitab Musa, kemudian ada kitab para nabi, kemudian ada kitab Mazmur Daud, kemudian ada kitab Injil dan kitab-kitab Rasul Paulus. Jadi jangan menyamakan semua Alkitab itu adalah Injil. Ini pakai otak. Jangan kandrun, kadal gurun, jangan botol, bodoh dan tolol. Tidak ada pikiran kita jadinya. Jadi makanya kita jangan suka mengkafir-kafirkan dan menjelek-jelekan kitab suci agama lain. Supaya kita tidak botol. Ya. Baik teman-teman sekalian, ya itulah video seru dan lucu-lucu ya. Teman-teman kiranya itu bisa terhibur ya dengan video mereka yaitu Ibu Monik dan juga Babe Haikal ini ya. Teman-teman sekalian, belajarlah sejarah dengan baik, tentang Palestina juga belajar dengan baik, jangan berdasarkan jangan pakai kitab suci lah. Baik itu Alkitab maupun Al-Qur'an jangan dulu pakai kalau memang ini. Lihat sejarah saja. Palestina itu nama sebelumnya adalah Tanah Kanaan.
tanah perjanjian yang diberikan kepada Abraham. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.